Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Raboges Pananjaya Kauningan, NIM saya 21055531081, prodi saya Teknik Mesin, kelas C, mata kuliah casting proses, dan dosennya Bapak Profesor Dr. Cokordo Gede Tirta Nindya, STMT. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya tentang casting proses di bagian 1GH 2ABC. Yang pertama ada pengecoran investasi atau proses lilin hilang. Proses ini menggunakan cetakan one piece yang terbuat dari bahan keramik. Bahan yang sama itu juga digunakan dalam pengecoran keramik. Cetakan itu juga dibuat dengan mengelilingi pola lilin plastik atau memberi merkuri beku yang dapat dibuang dengan bahan keramik dalam bentuk bubur. Ini merupakan sebuah proses dari sebuah pengecoran keramik seperti itu. Metode labu. Metode labu ini memiliki 11 urutan, yaitu yang pertama, pola lilin atau plastik itu dapat dicetak dengan sebuah injeksi. Yang kedua, sejumlah pola dirangkai menjadi satu pada pohon dari lilin atau plastik yang sama sehingga sejumlah bagian dapat dicetak pada satu waktu. Yang ketiga, pohon dilapisi dengan mencelupkannya ke dalam sebuah bubur yang tahan api. Yang keempat, pohon itu dimasukkan ke dalam labu dan investasi bahan itu dituangkan ke dalam sekitarnya. Yang kelima, labu dibalik dan dimasukkan ke dalam oven untuk melelehkan lilin atau plastik. Yang keenam, labu dipanaskan secara bertahap, kemudian ditahan pada sekitar 1800 derajat Fahrenheit atau 980 derajat Celcius. Yang ketujuh, logam cair itu dituangkan ke dalam rongga cetakan. Yang ke-8, shake out terjadi. Yang ke-9, pohon dihilangkan kerak dengan cara direndam selama 10-15 menit. Yang 10 bagian-bagiannya itu dipotong dari pohonnya. Dan yang terakhir, gerbang dan pelari dikeluarkan dari gips. Ini merupakan sebuah proses-proses dari sebuah pembuatan metode labu seperti itu. Yang ke-G2 itu ada metode shell. Metode shell ini memiliki urutan yang sangat mirip dengan metode labu. Perbedaannya yaitu alih-alih menuangkan massa padat bahan investasi itu di sekitar pohon yang berlapis tipis. Itu dilapisi dengan serangkaian lapisan celup bubur dengan keramik sampai ketebalannya itu sekitar 6,3 mm. Ini merupakan sebuah proses-proses dari sebuah metode shell seperti itu. Yang H merupakan sebuah pengecoran berkelanjutan. Pengecoran berkelanjutan itu atau pengecoran kontinu itu merupakan metode penggilingan untuk memproduksi ingot. Bukan bagian cor diskrit, tetapi digunakan untuk memproduksi beberapa bagian panjang penampang konstan seperti perpipaan atau tubing. Nah, ini merupakan sebuah proses dari pengecoran berkelanjutan. Yang pertama itu ada logam cair. Yang kedua itu dapat sebuah cetakan berpendingin air, dan yang ketiga itu saluran masuk dan keluar sebuah air pendingin. Yang keempat itu tidak diperlihatkan alas cetakan yang bergerak turun dengan kecepatan yang dapat dikontrol untuk memulai sebuah operasi. Yang kelima itu terdapat sebuah batang tuang. Dan yang keenam ini ada gergaji potong terbang. Yang ketujuh itu roll untuk mengontrol sebuah cetakan roll. Seperti ini dia, nomor 7. Yang bab kedua ada proses pembentukan logam. Proses pembentukan logam itu adalah proses pemberian tekanan pada plat datar menurut permukaan desain die sampai pada titik deformasi plastis pada plat tersebut, sehingga terbentuklah
komponen yang baru sesuai dengan desain permukaan die. Ini merupakan proses pembentukan sebuah logam. Di sini ada benda kerja, ini ada die, diapit oleh die, dan diberi tekanan ke bawah itu dari F, dorongan. Di sini juga yang berbentuk ini U, ini ada benda kerja. Di sini ada sebuah blank holder yang hitam ini, dan didorong lagi sebuah tekanan, dan terjadilah di sini ada punch seperti itu. Yang A1 itu ada rolling panas. Rolling panas itu biasanya diterapkan untuk mengubah batangan baja menjadi mekar, bilet, atau lempengan. Dan untuk membuat sebuah bentuk-bentuk ini menjadi bentuk yang dapat dijual itu, prosesnya logam yang dipanaskan dilewatkan dengan ketebalan sebuah logam. Nah, dilewatkan proses-proses yang dipanaskan, ini proses pemanaskan, dan logam itu dilewatkan ke sini agar logam itu menjadi tebal seperti itu. Yang kedua ada gambar panas atau bekam. Proses ini adalah proses untuk membuat suatu bentuk cangkir dalam kedalaman tertentu. Ini merupakan sebuah prosesnya dari sebuah gambar panas atau bekam. Sebuah gambar panas atau bekam itu yang pertama itu ini ada penarikan pertama, kedua digambar ulang, yang kedua ini digambar ulang, dan yang ketiga itu digambar ulang lagi dari bentuk yang lebih dari semulanya, seperti itu. Yang ketiga ada sebuah ekstruksi. Dalam proses ini, logam dipaksa melalui sebuah lubang die yang memberikan bentuk penampang yang seragam. Meskipun operasi itu dapat dilakukan dengan banyak, prosedur ini biasanya memanaskan logam ke kisaran plastik untuk memudahkan sebuah transisi. Ini ada di ekstruksi logam, ini ada pendukung mati, ini ada RAM-nya, ini ada suatu blok boneka, ini yang di bawah ini merupakan sebuah wadah dari tempat ekstruksinya, seperti itu. Yang A3A ini ada ekstruksi tidak langsung. Ekstruksi tidak langsung itu adalah proses RAM yang berubah dan logam itu dipaksa mundur melalui die untuk masuk ke sebuah RAM. Nah, ekstruksi tidak langsung itu sebuah RAM itu berubah. Ini ada ekstruksi logam dan wadah ini berubah menjadi kotak seperti ini. Ini merupakan wadah dan di sini terdapat sebuah bilet logam seperti itu. A3B, prosesor Journet, digunakan untuk ekstruksi logam besi. Pengoperasiannya itu sama dengan logam lain kecuali bilet baja yang akan diekstrusikan dan dipanaskan sampai kisaran suhu itu rekristalisasi dan kemudian dilapisi dengan kaca cair yang melunasi dan mengisolasi logam saat didorong melalui die. Seperti itu. Ini ada pendukungnya. Ini ekstruksinya berada di sebelah kiri. Ini ramanya. Yama itu yang bagian terangnya. Ini ada pelumas kaca. Dan wadahnya berada di bawah sini. Seperti itu. Wadah itu berfungsi untuk menahan sebuah tempat prosesor Journet ini. Seperti itu. A4 itu ada sebuah penamaan. Dalam penempaan ini adalah proses di mana siput logam itu mengalami deformasi plastis menjadi bagian yang bentuknya yang berguna. Biasanya pada suhu tinggi, struk berulang atau tekanan diperpanjang itu dapat juga digunakan seperti itu. A4A ada open die drop hammer forging atau hammer flat die atau Smith forging.
Libatkan pukulan berulang dengan palu berwajah datar bertenaga atau alat dengan bentuk yang sederhana. Benda kerja ini juga tidak dapat dibatasi. Seperti itu. Ini merupakan sebuah proses ini merupakan proses dari open air drop forging-nya, dan yang ini hammer flat die atau Smith forging-nya, seperti itu. A4B, impresi die forging. Berbeda dari penampakan palu atau pandai besi karena ini merupakan cetakan tertutup. Ada dua bagian die. Salah satunya diikat ke ram mesin tempa, dan yang lainnya ke mesin. Pukulannya itu melakukan sebuah tekan berulang, atau tekanan itu melakukan hidrolik, atau bisa juga mekanis yang berat menyebabkan logam benda kerja mengalir ke dalam rongga sebuah cetakan yang membuat dia mengambil sebuah bentuknya. Ini merupakan impresi die forging. Ini merupakan urutan dari sini sampai ke sini. A4B1 drop forging adalah cetakan die forging menggunakan drop hammer. Drop hammer itu adalah mesin yang menggunakan gravitasi udara atau tekanan uap untuk membuat pukulan berulang terhadap benda kerja. Nah, ini merupakan proses-proses dari drop forging. Yang pertama itu ada ram, ada upper die. Ini adalah upper die-nya. Ini reef, ada load, satunya ke atas dan satunya ke bawah, itu agar ke atas ke bawah itu mendapat dorongan dan menjadi satu seperti ini. Gitu. A4B2 tempa presisi adalah variasi tempa cetakan itu dengan proses penempaan yang dikontrol ketat, lebih ekstensif, ukuran belangko yang dikontrol secara akurat. Cetakannya itu juga dirancang dengan hemat, sehingga tempa itu dihasilkan dengan membentuk jaring yang dapat diperlukan, seperti itu. A4B3 ada flashes forging. Dicirikan oleh tidak adanya logam berlebih yang juga tidak dilepas di antara bagian die dalam penutupan die tertutup. Kelebihan logam ini seringkali diperlukan untuk memastikan pengisian yang tepat dari semua bagian-bagian cetakan, terutama ketika operasi membutuhkan deformasi tinggi dari bilet tempa. Salah satu pendekatannya yang digunakan untuk menghilangkan flash, meskipun tidak semua kelebihan logam itu dipakai untuk memiliki lubang tengahnya. Seperti misalnya lubang kosong roda gigi. Itu merupakan membatasi kelebihan logam ke lubang tengah tersebut. A4C, tekan penempaan. Tekan penempaan itu berbeda dari penempaan jatuh, bahwa tindakan penempaan itu dihasilkan dari tindakan meremas lambat daripada dampak seperti palu. Tindakan meremas ini merupakan deformasi yang lebih seragam di seluruh benda kerja, menghasilkan akurasi dimensi yang lebih besar dan lebih sedikit kebutuhan untuk draft dinding samping. Seperti itu. A4D, penempaan kesal. Itu merupakan operasi yang meningkatkan diameter benda kerja sambil memperpendek panjangnya. Ini adalah bahan panas yang setara dengan pos dingin. Benda kerja ini biasanya dalam bentuk batangan. Seperti itu. Yang 4E merupakan sebuah penempaan gulungan. A4E melibatkan penempaan stok batang yang dipanaskan di antara dua rol bertenaga silinder atau semi silinder yang memiliki rongga
berbentuk di dalam permukaannya. Seperti di judul itu ada penempaan gulungan. Nah, makanya prosesnya itu seperti gulungan juga, seperti itu. Sini ada sebuah benda kerja yang memiliki rongga. Itu juga sudah diukur berapa diameter dari kedua bagian gulungan ini, seperti itu. 4F, penempaan isotermal. Yaitu operasi penempaan di mana suhu logam itu benda kerja tetap seragam dan konsisten. Hal ini dicapai dengan memanaskan cetakan labu ke suhu yang sama dengan bahan tempa. Mati kemudian tidak mendinginkan penempaan, memungkinkan untuk ditempa dengan tegangan yang sangat lambat, seperti itu. 4G ada swagging. Swagging itu dijelaskan pada bagian 2D12 dan 2F1 dan biasanya juga merupakan operasi pembentukan dingin. Namun, dalam beberapa situasi ini dilakukan pada benda kerja yang dapat dipanaskan. Permukaan ini merupakan permukaan akhir kemudian lebih rendah daripada yang dicapai pada swagging dingin, tetapi beberapa bahan yang dapat dikeraskan bekerja dengan lebih baik untuk melakukan sebuah swagging panas. Yang 4H ini ada ring rolling atau mandrel forging. Ini merupakan sebuah proses untuk membuat bagian-bagian berbentuk cincin dan penampang tertentu dengan menggulung belangko berbentuk cincin di antara roller untuk mengatur sebuah diameter lebar tinggi dan berbentuk sebuah penampang. Penampang cincin ini juga memiliki elemen persegi panjang dan berkontur. Ini merupakan sebuah proses dari ring rolling dan prosesnya juga dapat digunakan untuk membuat sebuah cincin karena proses ini juga bisa membuat cincin itu memiliki elemen mesin panjang dan ini merupakan sebuah konturnya, seperti itu. A5 ada menusuk. Sebagai operasi kerja panas berbeda dari yang dilakukan pada lembaran logam dingin pada gambar bagian 3C5. Piercing kadang-kadang disebut juga dengan rotary piercing, adalah proses pembuatan pipa seamless dan berdinding tebal. Proses ini juga batang yang dipanaskan itu dilewatkan di antara dua roll, lalu dimiringkan pada suhu yang berlawanan sekitar 6 derajat dari sumbu batang yang dapat dipanaskan. Disinilah tempat sebuah pemanasan dari proses menusuk ini. Ini tempat pemanasan batang padat. Kedua didorong, di sini mendorong juga, terjadilah suatu proses yang di atasnya ini, seperti itu. Yang keenam adalah sebuah proses dari pengelasan pipa. Melibatkan pembuatan pipa dari strip yang dipanaskan itu disebut juga dengan scalp. Dengan menggulungkan berbentuk menjadi bentuk silinder dan menekan tepi yang dipanaskan bersama-sama dengan kekuatan yang cukup sehingga mereka menyatu bersama untuk membentuk sebuah last boot. Seperti itu. Ini merupakan proses horizontalnya dari pengelasan pipa. Ini ada flat. Ini yang versi flatnya. Ini yang untuk vertikal. Ini untuk overhood. Ini ada posisi flatnya lagi. Ini yang vertikal. Ini yang horizontal. Ini yang posisi 3G. Ini yang posisi 6G. Seperti itu.
A7, pemintalan panas. Pemintalan panas itu adalah pemintalan logam pada bagian F6 dengan bahan yang dipanaskan sebagai pengganti bahan dingin. Dua aplikasi ini adalah penutupan ujung tabung atau wadah silinder dan pemintalan stok plat berat. A8, pembentukan strip. Bergantung pada sifat beberapa logam itu mengalir dengan kecepatan lambat saat diberi tekanan dan dipanaskan. Tingkat tegangan ini di bawah titik tutuh dan suhu di bawah suhu anil atau perlakuan panas terhadap sebuah material. Seperti itu. A9, pos hangat. Sama dengan pos dingin, dijelaskan pada bagian 12I2 di bawah, kecuali bahwa logam dipanaskan untuk meningkatkan keuletannya. Jumlah gangguan yang mungkin terjadi perpukulan tekan itu menjadi meningkat. Logam kerja itu dipanaskan hingga 300 dan 1000 derajat Fahrenheit dan 540 derajat Celcius. Seperti itu. Yang B, ada operasi pengerjaan dingin. Operasi pengerjaan dingin ini merupakan proses pengerjaan dingin atau cold working yang merupakan pembentukan plastis logam di bawah suhu kristalisasi pada umumnya. Dilakukan di suhu kamar, jadi tanpa pemanasan benda kerja. Pengerjaan dinginnya itu seperti ini, alatnya itu seperti ini, seperti itu. Yang B1 ini ada rolling. Cold rolling adalah proses umum dalam produksi lembaran, strip batang, dan bentuk batang baja dan bahan lainnya. Ini mirip dengan penggulungan panas yang dijelaskan pada bagian A1, kecuali bahwa logam itu memiliki suhu kamar. Bahan dilewatkan di antara 0 yang dapat perlawanan itu juga terkadang dengan roll cadangan atau kelompok roll yang menekan material dan mengurangi ketebalannya. Lalu ada menggambar dingin. Adalah metode umum untuk mengurangi ukuran kawat, batang, pipa, dan bentuk lainnya, dan merupakan operasi yang berbeda dari menggambar yang di dalam lembaran logam. Ini juga dapat dilakukan bersama dengan penggulungan dingin atau ekstruksi untuk menghasilkan penampang khusus. Ini merupakan prosesnya. Yang A itu kawat, yang B itu bahan ditarik, proses penarikannya melalui die untuk mengurangi sebuah diameter, seperti itu. C1, operasi pemotongan lembaran logam. Sering mengacu pada pemotongan lembaran logam dalam garis lurus itu tanpa pembentukan keripik dan tanpa pelelehan atau oksidasi. Namun potongannya ini mungkin melengkung serta dalam garis lurus. Banyak operasi lembaran logam seperti blanking, punching, notch, parting, slitting, trimming, dan lancing. Ada di gambar sebelah. Nah, ini merupakan gambarnya. Ini pisau, ini merupakan sudah pisau itu atas pedang. Ini di sini, set, turun ke bawah. Ini ukurannya setengah sampai 21/2. Lalu dibawa ke bawah. Yang di sini karena ini sudah terpisah, ini terjadi patah. Ini proses pembilahan pisau bawah. Dan yang di atas itu tempat menahannya. Dan ini yang lurus ini merupakan sebuah meja kerja. Seperti itu. C1A ada sebuah gunting kuadrat.
Ini merupakan mesin yang melakukan operasi geser. Gambar 2C1A itu mengilustrasikan geser kuadrat hidrolik. Lembaran yang akan dipotong diletakkan di atas meja. Lembaran ini dipotong di atas meja, diletakkan di atas meja. Ini ada tempat waduk. Yang bulat-bulat itu ada satuan daya. Ini tempat silindernya. Ini proses menahannya, dan ini di bawahnya ada meja kerja. Seperti itu. C1B, gunting buaya. Dapat namanya karena gerakan memutar dari bilahnya mengingatkan pada gerakan rahang buaya. Tindakan geser itu mirip dengan gunting. Mesin ini memiliki bilah pemotong yang agak lebih pendek daripada gunting persegi karena proses ini sangat baik disesuaikan dan paling banyak digunakan untuk batang geser, batang, dan bagian daripada lembaran. Seperti itu. C1C, ada gunting putar. Menggunakan dua roll berlawanan dan miring itu digiling pada suatu sudut dan terjadilah suatu proses pada gambar 2C1C. Ini di gunting putar, berputar ya. Gunting putarnya, lalu di sini ada sebuah rotarinya. Rotari itu berputar terus dan terjadilah seperti ini. Seperti itu. C2, nibbling. Itu adalah operasi lembaran logam yang dimana pemotongannya itu panjang dan dibuat dengan menuju serangkaian lubang atau celah di atas sebuah benda kerja. Seperti itu. C3, menggorok. Menggorok ini adalah operasi geser yang membagi lembaran atau lembaran logam melingkar menjadi lebar yang lebih sempit. Ini terjadi pada gambar 2C1. 2C1. Ini pisau besar itu melingkar, ada spacer atau jarak. Ini ada bahan untuk bahan celahnya. Ini ada airbore bawah. Ini ada airbore atas. Seperti itu. C4, blanking. Blanking ini merupakan operasi press working yang digunakan dalam proses produksi suku cadang dari lembaran logam. Dalam operasi ini, benda kerja datar itu digunakan dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dan dipotong sepenuhnya di sekitar pinggiran dalam satu pukulan tekan dengan set punch atau die. Ini merupakan sebuah proses blanking. Seperti itu. C4A, steel rule die blanking. Metode ini sangat cocok untuk proses produksi suku cadang dalam jumlah yang lebih rendah dalam membuat yang terbuat dari bahan yang lebih lembut seperti kulit, karet, lembaran plastik, serat, kertas, dan karton. Ini ada ignition block mati, dan ini yang pin yang sangat mudah dilokasikan dengan dowel khusus. Pin itu juga ditahan. Paralel siput di bawah sini, dan di sini ada sebuah muatan seperti itu. C4B, dinking. Mirip dengan aturan baja die blank karena pemotongan itu dilakukan dengan sebuah pisau. Tepi yang dapat menahan permukaan datar. Dalam variasi ini terbuat satu bagian baja yang dikeraskan dengan bagian ujungnya. Proses ini diilustrasikan pada gambar 2C4H. Prosesnya itu seperti kebanyakan die dan blanking aturan baja. Digunakan untuk kain, seran,
karet, dan baja lunak lainnya. Ini ada blok kayu kertas, ini ada tempat ini kosong, ini tempat untuk memikirkan sebuah dingkingnya. Lalu sini tempat betisnya, seperti itu. C4C, ada cut off atau cut off. Operasi di samping ini memutuskan bagian dari lembaran atau strip stock. Biasanya digunakan satu garis potong. Operasi ini juga seringkali merupakan yang terakhir dari urutan cetakan progresif di mana sejumlah pengosongan, pemasukan, dan pembentukan dan operasi lainnya paling baik dilakukan pada benda kerja. Seperti itu. C4D, ada parting. Mirip dengan cut off, di mana part ini dipisahkan dengan bahan strip, kecuali sebuah istilah. Gambarnya itu seperti ini, ada di samping. 2C4D itu digunakan untuk membuat potong-potongan yang terpisah dari bahan strip ketika ujung-ujungnya itu tidak menyatu lagi. Ini karena ini merupakan proses tidak penyatuannya, berpisah-pisah seperti ini. Itu. Yang C5 ada meninju. Sering disebut dengan piercing adalah operasi kerja tekan digunakan untuk menghasilkan lubang pada bahan lembaran. Operasi ini merupakan variasi dari sebuah blanking. Seperti itu. C5A, ada meninju turret. Meninju turret itu dilakukan pada mesin yang memiliki dua tabel pengindekan yang disinkronisasi, satu berisi pukul dan lainnya berisi cetakan yang sangat cocok. Nah, ini proses untuk pembuatannya. Lalu C5B ada takik, adalah proses meninju atau menusuk per terbentuk dari tempat benda kerja. Dari awal tidak terbentuk per menjadi terbentuk per di tempat benda kerja dan disatukan seperti ini. Seperti itu. C6 itu ada trimming. Trimming ini merupakan operasi samping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan yang terjadi sebagai akibat dari beberapa proses lain seperti casting, forging, forming, atau deep driving. Nah, prosesnya itu seperti ini. Ini contohnya sebuah memotong cangkir yang ditarik. Metode ini dimaksudkan untuk meninggalkan flensa di bagian atas ini. Seperti itu. Lalu ada pencukuran. Pencukuran ini adalah proses sekunder yang dilakukan pada benda kerja lembaran logam. Setelah itu pengosongan atau pemasukan. Tujuannya itu yaitu untuk memperhalus tepian atau dimensi sebuah belangko. Seperti itu. C8 atau lancing, yaitu operasi lemburan logam yang membuat celah atau potongan yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan bagian yang terpisah. Dari kotak ini, dari T1 dibuat terpisah karena ada bagian lain yang bernama lancet. Lancet ini juga berasal dari kata lancing, seperti itu. C9 ada fan blanking. Fan blanking ini merupakan metode untuk menghasilkan tepi yang halus dan fitur lain yang ditingkatkan pada bagian logam yang dapat dicap. Metode ini juga melibatkan pengosongan dan pembentukan. Ini merupakan sebuah proses-proses dari sebuah fine blanking, seperti itu. Ini juga sebuah gear yang terjadi pada proses fine blanking juga. C9A ada semi piercing. Menusuk, proses ini juga menusuk dengan pukulan-pukulan pendek sehingga
bagian yang seharusnya dikeluarkan dari bagian diimbangi daripada dipotong. Jika dilakukan dengan benar, tidak ada patah pada logam pada logam dari sebuah benda kerja. Contohnya itu seperti ini. Ini ada sebuah penimpang melintang ke atas semi piercing pada sebuah lembaran logam seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak baik. Oke, kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.